Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Dewi Hartanti SPD, guru SMP Negeri 4 Kutatani, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 LPTK Universitas Bina Bangsa Ket Sempena. Ini merupakan video pelaksanaan pembelajaran saya, uji kinerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, baiknya kita berdoa. Doa dipimpin oleh ketua kelas anak ibu Rizkan Habibi. Kepada Rizkan Habibi, ibu persilakan ya. Kawan-kawan, sebelum kita mulai mata pelajaran, mari kita berdoa bersama. Terlihat kursi dan meja penuh terisi. Syukur alhamdulillah ya nak ya. Ya Bu. Sekarang ibu absen dulu karena semuanya hadir, jadi tidak lagi ibu panggil satu-satu ya. Ini ada sampai dengan jadwal hadir semuanya. Ya. Untuk pembelajaran kita hari ini mengenai struktur cerpen. Minggu yang lalu kamu sudah belajar mengenai pengertian cerpen, mengidentifikasi cerpen. Sudah tahu itu cerpen apa, sudah tahu pengertiannya, sudah tahu bagaimana itu cerpen dan ciri cerpen. Sekarang kita akan belajar mengenai struktur dari cerpen. Pertemuan kedua. Tujuan pembelajaran yang ibu harapkan pada hari ini, setelah nanti kita belajar mengenai cerpen, anak-anak ibu sudah tahu struktur dari cerpen dan mengerti serta paham apa itu struktur dari cerpen tersebut. Oke, sekarang kita lihat ke layar. Di situ
di fokus ada materi pembelajaran Ibu mengenai struktur dari cerpen. Dijelaskan struktur dari cerpen. Anak Ibu Nova, coba jelaskan berapa jumlah struktur di dalam cerpen tersebut. Ya. Struktur dalam cerpen ada 5. 1. Orientasi, 2. Komplikasi, 3. Evaluasi, 4. Resolusi, dan 5. Koda. Oke. Udah. Jawaban yang sempurna. Struktur di dalam cerpen ada 5. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, komplikasi. Yang ketiga, evaluasi. Yang keempat, resolusi. Yang kelima, koda. Ya, itu merupakan struktur dari cerita cerpen. Jadi, ini nanti akan Ibu tampilkan satu video pembelajaran. Kamu pahami bagaimana videonya akan Ibu tampilkan nanti di layar di fokus atau proyektor. Setelah kamu melihat video tersebut, Ibu berharap nanti kamu mampu mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Ibu usahakan nanti nilai kamu tinggi dalam pengerjaan struktur dari cerita cerpen tersebut. Oke anak-anak, lihat layar, kita akan memutar sebuah video. Dah. Konsentrasi anak, lihat ke depan. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau Ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya Ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya Ibu, kalau Ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apa kan? Hah? Dari yang mau dengar kan?
orang tuanya. Pagi anak-anak. Masuk kok Kayla? Udah terlambat mau lagi. Kayla ke depan tuh. Kenapa Bu? Berdiri kok di situ. Hari ini saya kan nggak terlambat kok dan kena sesuatu buku. Kok nggak masuk kok kemarin? Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini kenapa kok selalu terlambat dan malah kemarin kok nggak masuk. Kayla, jelaskan kok. Bicara kok. Kayla. Maafkanlah teman-teman. Karena gara-gara saya, kalian semua nggak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena mamaku demam berdarah. Aku suka antar ke rumah sakit sebelum suruh sekolah. Yang kedua, saya terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit. Waktu makan dulu mamaku baru saya ke sekolah. Hari ketiga kemarin saya tak masuk sekolah. Memang bikin mamaku. Mamaku suruh jadi sini. Gak bakalan gak masuk sekolah hari ini. Saya kira kalian semua melepati kak. Depan kan Mak? Depan. Lepas. Saya kira kita menghukum kak. Hukum Mak. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Rinduku hadirmu oh bunda. Tidurkan ku dalam pelukmu. Oke, cerita pendek yang sangat mengharukan ya. Sedih kita ya. Ya. Jadi dari hasil video ini nanti kamu akan ditugaskan mengerjakan LKPD sesuai dengan struktur cerita. Cerita pendek tadi ada 5 struktur cerita pendek tadi nanti kamu tuangkan ke dalam LKPD. Sebelum kamu mengerjakan, ibu akan membagikan kelompok. Ini sistemnya. Kalau nanti terambilmu, ini kayak model undian. Kalau terambilmu nanti babu salam, berarti kamu berkumpul di dalam satu kelompok bernama babu salam. Nanti kalau terambilmu kelompok lawe alas, berarti kamu ada di kelompok lawe alas. Ini sengaja ibu buat sesuai dengan kecamatan yang ada di Kutacani, biar kamu tidak lupa, biar kamu tahu bahwasanya ada nama-nama kecamatan kita seperti itu. Sudah? Sekarang ibu awali dari
ambil dulu kertasnya, nak. Ya, berdiri. Ya, berdiri. Oke, ambil satu. Ya, terus, jalan terus. Ya, terus. Ya, jalan terus ini, nak. Ya. Oke, teruskan habis itu gerak terus. Ya, depannya. Jadi, yang kamu ambil itu nanti di kelompok mana, biar kita bentuk kelompoknya sesuai dengan nama kecamatannya yang ada di dalam kertas. Ya, direkan. Yang ini. Yang sebelah ini ambil betul ini. Lagi terus jalan Dinda, gerak terus. Dinda ambil. Oke. Sekarang udah kamu lihat dulu kertas yang diambil tadi apa nama kecamatan kelompoknya. Ya. Sekarang ini kelompok Babu Salam. Mana kelompok Babu Salam berkumpul ke dalam satu tempat kelompoknya. Ya, bergeser seperti biasa. Ya. Yang di belakang terus, ya kamu terus. Ya, kamu salah begini. Ya, yang dapat kelompok Babu Salam di mana? Ya, ini merupakan kelompok Babu Salam. Ya, kelompok Lawe Sigala di mana? Ya, ini kelompok Lawe Sigala. Nah, setelah itu kelompok Ketambe. Mana kelompok Ketambe? Ya, ini kelompok Ketambe. Kelompok Layalas. Ya, ini kelompok Layalas, taruh di tengah. Ini kelompok Loser ya. Ya, kelompok Loser. Sudah. Sekarang sudah ada kelompok masing-masing. Jadi ada tugas yang harus kamu selesaikan sesuai dengan video yang sudah Ibu tampilkan tadi. Ini akan Ibu bagi LKPD-nya. Kerjakan secara kelompok. Tulis nama-namamu, nama kelompoknya. Tulis di sini. Setelah itu kamu baca cerpen itu, kamu tentukan teks struktur yang ada di dalam cerpen. Paham? Dah, buka terus LKPD-nya. Kerjakan dengan baik secara berkelompok.
Ya, kerjakan terus. Oke, perhatikan di layar. Tulis nama kelompokmu. Oh, nama kelompoknya tadi kan udah ada masing-masing. Ada babu salam, ada ketambe, ada losor dan sebagainya. Setelah itu, tulis nama-nama anggota kelompok tersebut. Ya, di layar pun ada LKPD tersebut. Coba kamu tentukan yang 5 struktur ini tadi, orientasinya apa? Setelah orientasi, apa? Ya, komplikasi. Terus? 4? 5? Ya, kamu tuliskan ke 5 struktur tersebut dari hasil membaca dan melihat video pembelajaran kita mengenai cerpen yang berjudul Terlambat. Orientasinya apa? Pengenalan tokoh, Kaila, tokohnya katanya di sekolah, di dalam kelas. Setelah itu komplikasi. Apa komplikasinya tadi? Selalu terlambat, Kaila selalu terlambat. Itu masalahnya. Solusinya bagaimana? Dia menjelaskan alasan dia terlambat itu apa. Kerjakan tulis terus serius. Nanti salah satu kelompok akan membacakan ke depan. Ya. Oke, semangat terus kelompok losor. Ini kelompok ketambe. Taruh terus tengah. Kompas sudah tahu kan? Enggak. Ini orientasinya, komplikasinya, solusinya ini, kodanya ini. Ada 5 ya, 5-5-nya nanti diuraikan. Orientasinya disebutkan Kaila dan di sekolah. Orientasi itu pokok dan atas.
Ya, maju depan. Untuk mempresentasikan hasil kerja. Ingat ya, diulangi. Di situ ada 5 struktur. Yang pertama orientasi, komunikasi, evaluasi, resolusi, dan terakhir modal. Oke. Silakan Jauja baca. Anggota Jauja Dea Esa Nurul Nova Erlangga. Bagian atau struktur orientasi keterangan Kaila di sekolah. Komplikasi seorang yang selalu dicaci maki oleh teman-teman dan gurunya, dan guru selalu memarahinya karena dia selalu terlambat datang ke sekolah. Evaluasi keterangan Kaila berusaha untuk menjelaskan yang terjadi dalam keluarganya. Resolusi penyesalan guru dan teman-temannya. Kodam, kita tidak boleh berprasangka buruk terhadap orang lain sebelum mendengar penjelasannya. Oke, jawaban yang betul. Tepuk tangan untuk Jauja. Silakan Jauja duduk, baru Lawe Sigalaga. Nama kelompok Lawe Sigagala kelas 91, anggota 5 orang, Melati, Nadira, Saira, Gogoh, Linda. Orientasi, Kaila yang sering datang terlambat ke sekolah. Komplikasi, Kaila selalu terlambat datang ke sekolah, jadi kawan-kawan melempari kertas setiap datang terlambat dan guru memarahi Kaila. Resolusi, Kaila berusaha menjelaskan keterlambatannya ke sekolah. Koda, tidak boleh berburuk sangka kepada teman sendiri. Ya, itu pendapat dari hasil kerja Lawe Sigalaga. Tepuk tangan untuk Lawe Sigalaga. Duduk, silakan duduk nak. Sekarang kelompok Lauser dan kelompok Petabe, silakan maju ke depan. Ya. Ya, kepada Nova bisa baca terus Nova. Kami dari kelompok Ketambe, anggota Andini Ica Nova Dinda. Orientasi, Kaila adalah salah satu murid yang berada di sekolah yang peraturannya sangat ketat. Komplikasi, Kaila terlambat datang ke kelas dan membuat bu guru marah serta dilempari kertas oleh teman-temannya. Evaluasi, Kaila menjelaskan kenapa dia terlambat datang. Hari pertama dia terlambat datang karena ibunya demam berdarah. Dia harus mengantarnya ke rumah sakit. Hari kedua dia terlambat, dia harus ke rumah sakit untuk menyuapi ibunya. Hari ketiga dia tidak datang ke sekolah karena ibunya meninggal. Resolusi, gurunya menyesal karena sudah memarahi Kaila karena selalu datang terlambat. Koda, janganlah berprasangka buruk sebelum tahu apa yang sebenarnya karena akan menimbulkan kesalahpahaman. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Ketambe. Ya, yang terakhir, kelompok terakhir dari kelompok Lauser. Hello everyone, perkenalkan nama saya Zahwa Fatha Sakina. Saya dari kelompok Lauser. Anggota kelompok saya adalah Tiara, Evli, Jahwa, Cahaya, dan Rizka. Di sini saya ingin menjelaskan orientasi, komplikasi, resolusi, dan kode dalam cerita Kaila. Orientasi di dalam cerita tersebut adalah Kaila yang terlambat datang ke sekolah. Dan komplikasinya terdapat bu guru yang memarahi Kaila disertai teman-teman yang melempar kertas ke Kaila tanpa menanyai alasan Kaila datang terlambat. Resolusinya adalah Kaila yang menjelaskan semua alasan yang terjadi yang mengakibatkan dia datang terlambat ke sekolah. Kodanya, kami berpesan, janganlah kita berprasangka buruk kepada orang sebelum kita mengetahui masalah yang sebenarnya. Mungkin sampai sini saja saya menyimpulkan cerita tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
pembelajaran kita hari ini adalah kita tidak boleh berprasangka buruk, kita tidak boleh memvonis seseorang itu sebelum kita mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di balik kesalahan seseorang. Jadi, Ibu sampaikan kepada kalian semua, jangan membenci seseorang tanpa alasan. Tidak boleh menghakimi seseorang. Itu merupakan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini mengenai struktur cerita pendek yang sudah kita lihat di dalam LKPD dan sudah Ibu tampilkan video pembelajarannya di depan. Video mengenai cerita pendek yang berjudul Terlambat. Di situ ditokohi oleh Kayla. Demikian saja, Ibu mohon maaf mungkin ada kekurangan. Minggu depan kita akan belajar mengenai cerita pendek pertemuan yang ketiga. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup bukunya. Kita akan melanjutkan pembelajaran berikutnya setelah pelajaran bahasa Indonesia.